menyampaikan salam untuk peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binastain wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja-puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat selalu kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum ADAI ya. Saya selalu manggil beliau tuh Kiai Haji Asofrop Dr. Muhammad Sarip Hidayatullah yang selalu membimbing kita, dan juga Wakil Ketua kita yang terhormat Bapak Dr. M. Muhammad Zen, dan juga para pengurus ADAI lainnya, dan juga tak lupa kita juga mengucapkan terima kasih juga kepada para panitia ya dari sertifikasi ADAI ini, dan juga tentunya yang semangat nih para peserta sertifikasi ADAI di 30 November 2024 kali ini. Masya Allah ya, saya tuh terharu bangga sebenarnya hari ini ya diberi kepercayaan untuk mengisi acara yang tema kita hari ini tentunya mengenai public speaking sebagai penunjang dakwah bagi dai dan daiyah. Jujur ini juga mendadak banget, kemarin baru dikabarin, tapi yang penting kita niatnya udah berdakwah, berbagi ilmu, berbagi sharing ilmu. Saya yakin banget ya di peserta kali ini itu jadi udah punya pengalaman lah dengan yang namanya dakwah gitu ya, membawakan acara, seminar dan lain sebagainya. Saya percaya banget gitu. Jadi hari ini tuh hanya sekedar untuk belajar kembali, sharing kembali sama. Jadi kita sama-sama sharing ya. Baik, siap nggak nih kita sama-sama sharing semuanya ya? Baik, admin ini boleh digerakkan lagi? Baik, ada musiknya nggak tuh? Oh, oke. Lanjut terus itu. Nah ini beberapa, oh ya dulu juga saya ikut sertifikasi DAI nih. Ya sebelumnya, nah ini bersama para pengurus ADAI pusat. Nah sering banget sharing, kebetulan juga rumah ya tempat kita ada jadikan juga posko buat ADAI. Lanjut terus, ini kegiatan-kegiatan kita di ADAI ya, para dai-dai ini Masya Allah. Nah ini para dai dan daiyah dari ADAI ya. Lanjut terus, dipercepat nggak apa-apa. Nah ini kebetulan lagi belajar juga, mohon doa ya, lagi nyelesain disertasi juga di PTIK. Tadi juga ada sahabat saya tuh Ustadz Asril ya. Ya alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan sebagai pengusaha properti juga ya, masih sempat juga kita harus menyempatkan juga untuk dalam dunia dakwah. Masya Allah. Lanjut, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Ya betul, saya freelance di TVRI itu sebenarnya sejak dari zaman kuliah ya, Daya. Jadi waktu saya masih kuliah itu dulu kebetulan ngambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tepat banget ya. Memang dari kecil hobinya ngomong gitu. Jadi waktu itu saya sambil kuliah di Unsri Palembang dan freelance sebagai presenter ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini bahkan bukan lagi presenter, malah ditunjuk juga untuk jadi koordinator beberapa acara. Dan alhamdulillah beberapa acara itu salah satu acaranya adalah di religi, di Serambi Islami, kemudian juga di Jelang Iftar ya, dan juga mimbar agama Islam, dan juga mengurusi UMKM acara di TVRI Jakarta. Jadi para narasumber-narasumber yang bergerak dalam bidang UMKM nanti boleh juga japri ke saya ya. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang hari ini juga hadir sebagai peserta sertifikasi, insya Allah nanti juga bisa ya menjadi pengisi acara kami yang ada di TVRI dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kita sama-sama saling mensupport semuanya ya, Masya Allah. Ya lanjut. Oh ya, ini kebetulan wakil Indonesia ya waktu itu, menjadi motivator bisnis di internasional waktu itu di China. Alhamdulillah mendapatkan omset tertinggi terbesar untuk di Asia Tenggara. Saat itu saya masih bergerak sebagai founder di perusahaan Greenwood ya. Next. Nah, ini sebagai motivasi saja ya, motivasi untuk semuanya bahwa dimanapun kita berada, insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah di Greenwood ini menerima 30 mobil gratis nih sejak tahun 2012, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus lanjut aja lagi, kita percepat ininya. Nah, Alhamdulillah ini dia. Menjadi the best entrepreneur di of the year Apply Convention 2022 ya, ini omset tertinggi dari perusahaan yang sedang kita tekunin juga di perusahaan Greenwood, Masya Allah. Lanjut. Baik, ini juga alhamdulillah pencapaian tertinggi kemarin ya di tahun 2022 sebagai networker ya. Networker dengan omset tertinggi di perusahaan yang sedang ditekuni saat ini, dan ini untuk seluruh network marketing ada di Indonesia, alhamdulillah. The next.
Yang pasti, mari kita sama-sama selalu mengejar akhirat ya. Khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baiknya manusia, mari kita saling bermanfaat untuk yang lainnya. Semangat terus mengejar akhirat, sukses dunia akhirat itu yakin yang pasti kita harus dapatkan. Amin ya Allah. Lanjut next. Makasih ya admin ya. Adai mendakwakan kebaikan dengan cara yang baik. Nah, kita juga punya komunitas Salihah Adai, jadi para daiyah nanti bisa bergabung juga ya di Salihah Adai. Alhamdulillah. Ya, mari kita langsung masuk ke materi kita ya. Materi kita admin yang tadi di awal ya. Iya, public speaking dan kontribusinya terhadap dai dalam berdakwah. Next. Baik, siapkah kita belajar hari ini? Insya Allah siap dong, pasti ya. Kan sengaja udah nyiapin waktu dari pagi ya. Kita para dai-daya hari ini udah siap belajar. Yang pasti fokus, kita harus mendengar dan jadilah seperti gelas, setengah isi dan setengah kosong. Kenapa? Kalau udah kepenuhan, gimana ya kalau udah kepenuhan? Nanti apapun yang masuk tuh akan tumpah kan dia seperti itu. Jadi kalau kita setengah isi setengah kosong, insya Allah setiap ada yang masuk, dia akan masuk dan diserap dengan baik ya. Dan jadilah kita juga seperti buah yang setengah matang. Jangan buah yang udah matang gitu. Kalau buah udah matang, nanti gimana ya? Udah busuk gitu. Jadi ya nggak bisa gitu loh. Kalau buah yang setengah matang itu, udah dia siap untuk bertumbuh dan berkembang ya. Next. Baik. Untuk di latar belakang materi kita kali ini, yang pasti sama-sama kita tahu lah ya bahwa yang namanya dakwah ini adalah denyut nadi dalam agama Islam. Dengan adanya dakwah ini, maka Islam itu bisa besar dan terus berkembang, ya kan? Jadi dakwah ini sangat penting karena tanpa dakwah juga pasti Islam itu akan mati gitu dan menghilang dari dunia ini. Dakwah juga merupakan suatu kewajiban ya bagi setiap muslim yang tentunya berakal dan berilmu. Udah pasti ya, kalau misalnya nggak punya akal dan nggak punya ilmu gimana ya? Kan banyak juga saat ini yang namanya viral ya, bahkan di TikTok ya, para narsum-narsum gitu. Mungkin karena viral, tapi sebenarnya ilmunya masih belum seberapa. Tapi karena viral, nah ini yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai nanti narsum-narsum ini karena keviralan tapi keilmuannya belum nyampe, takutnya disalahgunakan. Ya, itu yang harus kita juga jaga ya. Next. Baik, kewajiban melakukan dakwah ini jelas sekali ada dalam surat Al-Quran Ali Imran ayat 104 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi intinya di sini next ya, admin. Ya, intinya di sini bagaimana cara kita juga bisa menyeru kebaikan kepada umat ya, dan itu memulainya tentunya, tapi sebelum kita berdakwah ya, alangkah baiknya juga apabila kita juga melihat kemampuan diri kita. Kita ini udah siap belum ya? Kita mengisinya dengan apa saja gitu. Jadi jangan sampai kita yang apa kita sampaikan itu juga, saya paling suka tuh kalau misalnya dakwah, tapi kita juga sambil mengoreksi diri kita nih, apabila yang saya dakwahkan ini cocok nggak ya? Gitu ya, cocok nggak dengan apa yang kita lakukan? Nah, itu kan sambil beringan dan berjalan ya. Karena dai ini juga merupakan salah faktor yang menempati posisi penting. Jadi bagaimana seorang dai itu kan bisa jadi role model juga gitu. Jadi menjaga banget, jangan sampai apa yang bicarakan dengan apa yang kita kerjakan itu berbeda. Nah, itu jangan. Jadi gimana nih cara kita menjadi public figure, suri tauladan? Jangan sampai sekarang ini kita perhatikan nggak nih dai-dai ya, anak-anak muda saat ini kan siapa yang menjadi idola mereka ya, role model mereka. Maulana. Korea ya, artis-artis Korea banyak gak kayak gitu? Korea. Ya kan? Nah, belum lagi lagu-lagu segala macam, ya kan? Padahal lagu-lagu dalam religi Islam itu banyak banget. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Next. Baik. Nah, seiring dengan kemajuan zaman saat ini, pasti banget banyak ya kemajuan yang bisa kita manfaatkan untuk dakwah. Tidak hanya sekarang offline ya maksudnya. Di offline itu kan banyak sekali. Kita lihat sekarang ini menjamur ya, namanya taklim ibu-ibu gitu ya. Jadi ini
udah jadi apa ya, udah kewajiban kita semua nih sebenarnya ya, nanti untuk mengisi itu semua. Taklim ibu-ibu juga, bapak-bapak juga banyak kan. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi saat ini kan banyak banget berseliweran kan di medsos itu ya. Banyak banget, makanya para dai-daya juga tadi bagus banget kan dari Kang Arul udah mengajarkan juga bagaimana kita bisa menggunakan media sosial tuh untuk kita berdakwah. TikTok itu sekarang lagi ngetren juga, jadi jangan sampai kita ketinggalan nih. Nah, kemarin saya waktu kuliah di PTIK banyak nih para ustadz dan ustazah di kelas saya tuh belum paham namanya TikTok. Akhirnya saya ajak mereka ngumpul gitu. Ada beberapa, akhirnya mereka jago semua sekarang bikin TikTok. Itu kemarin saya ngajarin dan udah ketinggalan malah TikTok saya dan mereka. Tapi itu seneng banget gitu loh, berbagi ilmu seneng banget. Apalagi yang disebarkan itu adalah dakwah mengenai kebaikan ya. Oke, next. Baik, kita kalau berbicara mengenai kompetensi dai, pasti kita juga harus berbicara mengenai public speaking, ya. Nah, public speaking ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti masyarakat umum. Nah, sedangkan speaking sendiri berbicara atau berpidato. Istilah public speaking ini berawal dari para ahli retorika yang mengartikan sama dengan seni, keahlian berbicara atau berpidato ya, yang sudah berkembang dari sejak abad sebelum Masehi. Dan dalam sejarah yang panjang, istilah public speaking ini lebih dikenal dengan sebutan retorika atau bahasa Inggrisnya retorik yang bersumber dari bahasa Yunani ya, dalam tangkas berbicara. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik secara public speaking, insya Allah nanti kita bahas lagi ya. Next. Nah, di era modern tentunya seni atau kepandaian berpidato ini sangat-sangat menunjang, sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi seorang public speaker itu harus memiliki public speaking yang juga bagus karena ini menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki ya. Dan si Wright itu berkata bahwa public speaker itu seni yang menggabungkan semua ilmu kemampuan yang dimiliki, dan dia mengatakan bahwa memberanikan berbicara di depan umum itu siap menyampaikan pesan gitu loh kepada semua orang dengan latar belakang berbeda ya. Jadi seorang public ini juga harus melakukan berbagai tugas dalam banyak hal. Jadi seorang public speaking itu sendiri juga kita dituntut nih untuk bisa menguasai audiens gitu kan, untuk bisa komunikatif, itu yang terpenting, itu yang paling penting banget. Jadi bukan hanya isi gitu, tapi gimana sih cara kita berbicara itu diterima gitu. Nah, itu yang harus kita tinjau lagi bersama ya. Next. Baik, kita bisa menyimpulkan ya bahwa public speaking ini adalah sebuah bentuk komunikasi lisan yang bisa berupa presentasi, ceramah, pidato, atau semua jenis bicara di depan umum itu dinamakan dengan public speaking. Dan gunanya adalah untuk apa? Menyampaikan ide, gagasan, pikiran, perasaan, ya kan? Dan tentunya harus runtut, sistematis, logis gitu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu tindih menindih gitu. Itu jangan sampai terjadi untuk sebagai seorang public speaker yang bagus ya. Baik, kita lihat lagi bahwa dalam komunikasi ini ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Baik, dalam public speaking ini kita pasti ada beberapa elemen di dalamnya ya, unsur-unsurnya seperti komunikator penyampai pesannya, lalu pesan yang disampaikan, kemudian juga penerima pesan. Tentunya nggak mungkin kan kita berbicara nggak ada orangnya. Nah, gimana? Beda. Bisa kalau itu ada di online. Kenapa? Karena kan orang bisa nonton kapan aja sambil tiduran bisa nonton gitu kan. Nah, tapi kalau secara offline pasti kita membutuhkan siapa nih penerima komunikasi yang harus kita sampaikan. Nah, di antara pada saat kita berbicara ini sering nggak nih? Tapi saya yakin lah ya, yang hadir di sini mungkin nggak lah ngalami hal yang seperti ini, ada di luar sana ya, yang di luar sana mungkin. Nah, tapi yang hadir di sini tuh saya percaya banget lah masih sering ngalami nggak yang namanya masalah-masalah pada saat public speaking ya, pada saat berbicara di depan umum. Kira-kira ada nggak nih yang ngalamin hal-hal yang bermasalah kayak gitu? Ada nggak? Masih ada saya. Masih ada ya, Ustaz ya? Saya masih bermasalah. Iya, ini nih ramai banget nih kayaknya nih. Ada berapa peserta kita? 27, 22 ya? Dari mana aja ini ya? Dari, tadi saya lihat ada dari Palembang juga. 32. Dari Palembang, Ustazah. Palembang. Waduh, sama wong ya. Iya. Ada juga dari Papua. Tadi saya dengar juga. Masya Allah ya.
Dari Papua juga ada ya, Masya Allah. Baik, lanjut. Kita mau lihat nih, gimana sih teknik-tekniknya agar kita bisa berbicara di depan umum itu dengan lebih percaya diri. Nah, kita ambil nih ya dari buku yang ditulis oleh Anna Agustina Zainal. Dia ada 10 teknik nih yang dapat membantu kita untuk menjadi seorang pembicara yang percaya diri. Pertama apa? Kita mengenali audiens dulu nih ya. Yang kita kenali audiens ini adalah apakah itu remaja, apakah itu ibu-ibu, apakah itu bapak-bapak, ya kan? Apakah itu anak di bawah umur. Nah, itu harus penting banget karena apa yang kita bicarakan juga kan harus sampai gitu loh dengan sesuai dengan harapan dari audien kita. Jadi kita harus melihat nih latar belakang pendidikannya, usianya, jabatannya. Jadi supaya informasi kita ini berguna gitu loh dalam menyusun materi presentasi. Ya, itu paling penting banget ya. Lalu yang kedua, kita menyusun poin-poin materi. Kenapa sih kita harus menyusun poin-poin materi ini? Setelah kita memahami nih audien kita nih siapa? Nah, kita harus menyusun nih poin-poin materi yang penting yang akan kita sampaikan gitu ya. Jadi ini kenapa kita harus menulis poin-poin materi ini gitu, supaya kita tuh nggak lupa gitu loh ya. Tapi bukan berarti kita tuh ngebaca gitu, tapi poin-poinnya kita tulis gitu ya. Sama ketika saya juga nih ngebawain sebuah acara gitu ya. Tapi saya udah bingung ya, udah berapa banyak acara yang dibawain. Sebenarnya belajar tuh saya loh, bukan narasumber juga ya. Nah, jadi host itu dia harus menguasai banget gitu loh poin-poin apa yang harus dia tulis gitu ya. Jadi bukan berarti dia langsung tanpa naskah gitu. Ada naskahnya, tapi dia tulis poin-poinnya aja. Supaya itu kenapa? Supaya runtunannya tuh rapi dan tidak adanya tumpang tindih gitu loh ya. Jadi benar-benar harus kita susun poin-poin itu dari segi pembukanya apa, kemudian pembahasannya apa, penutupannya apa gitu. Jangan sampai terjadi yang namanya tumpang tindih ya. Lalu kalimat pembuka yang menarik. Nah, ini juga penting banget nih. Kalimat pembuka yang menarik ya. Untuk menarik perhatian audiens, nah kita harus menggunakan bahasa magic words. Ya, ada juga kata-kata motivasi. Kemarin juga saya ngelihat tuh dari ustadznya Adai juga ya. Kebetulan kemarin beliau jadi talent saya dan alhamdulillah kemarin pas casting lulus yaitu Ustadz Fauzan dan juga Ustadz Saifullah. Kebetulan saya juga jadi tim dari TVRI untuk menyeleksi mereka sekaligus mereka juga talent di manajemen saya ya. Dan alhamdulillah talent saya pada lulus nih, Masya Allah ya. Dan yang saya suka juga dari salah satu Ustadz Fauzan itu ketika dia ngebuka acara, karena dia ini suaranya bagus ya. Mungkin Dai-Daya bisa nonton nanti di Serambi Islami khusus di hari Jumat tuh. Beliau suka bawain acara dengan doa yang cukup singkat, jadi nggak terlalu panjang. Ingat ya, doa tuh nggak perlu panjang-panjang banget kalau posisi kita bukan sebagai pembaca doa gitu. Jangan sampai nanti materi kita tuh penuh oleh doa, jangan. Jadi doa singkat padat yang mengena gitu ya. Lalu dia menggunakan pantun juga gitu. Dan saya lihat juga Ustadz Fauzan ini dia pinter nyanyi. Nah, kemarin dia cocokin aja tuh materi, misalnya tentang ini, dia cocokkan dengan lagu yang dia bawakan, sedikit singkat. Tapi itu mendukung. Tapi kalau misalnya suara kita nggak mendukung, ya jangan. Nanti malah ngerusak gitu ya, karena suaranya mendukung. Nah, kita bisa membuat pantun-pantun. Misalnya nih, daun salam dalam kotak. Cakep. Yang menjawab salam belum kompak. Nah, gimana tuh? Lalu ada juga tuh, kadang-kadang kita suka denger ya, Putri Pak Hasnam, bulu matanya lentik. Yang jawab salam semakin cantik. Mulai kan? Pokoknya banyak-banyak pantun yang bisa kita berikan. Tapi cara nyampeinnya juga yang pas. Jangan sampai nanti kita bawain pantun misalnya nih dengan datarnya. Pergi ke warung yang penuh debu, melihat anak makan permen rasa susu. Selamat datang Bapak Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Kitanya lesu. Gitu, gimana ya? Nggak nyambung nggak kira-kira tuh? Nggak ya? Jadi gimana caranya? Kita juga nyampainya juga dengan semangat juga. Ya baik, lalu bagaimana sih interaksi kita dengan audiens? Nah ini yang penting banget, tatap wajah mereka. Ya jadi mungkin kita tablik akbar nih ya, tablik akbar. Ketika kita bicara, biasanya saya begitu tuh. Kalau bawain acara atau apa tuh ya, sebelum saya buka acara itu, biasanya tuh saya di atas panggung tuh, saya melihat dulu suasana sekitar ya. Wah, biasanya tuh kalau semakin banyak itu semakin semangat, beda banget ya kadang-kadang ya. Saya pernah hadir di berapa ribu, waktu itu pernah jadi MC di sebuah seminar yang pesertanya 5.000 waktu itu. Saya melihat auranya itu ya, saya
maksudnya tuh ngisi dulu ke dalam batin saya. Masya Allah, luar biasa. Peserta hari ini semangat sekali karena saya harus membawakan materi motivasi, berhubung ini bisnis ya yang saya bawakan motivasi, saya harus semangat gitu loh ngebawain acara itu. Jadi saya menguasai dulu masa di sana. Jadi sebelum membawakan acara, dan usahakan juga nih kalau kita menjadi seorang pembawa acara atau narasumber di secara offline, itu benar-benar kita sudah datang di awal dan kita melihat situasinya supaya itu menjiwai dalam hati kita. Itu paling penting sekali ya. Jadi kita juga harus menciptakan juga ikatan antara pendengar dengan kita gitu loh. Jadi membuat mereka juga merasa terlibat nih dengan komunikasi dengan apa yang kita bawakan sebagai narasumber. Misalnya sebagai pendakwah nih ya, dai-dai bisa dong nanti langsung bertanya pada saat membawakan materi gitu ya. Bisa bertanya, baik, siapa hari ini yang rumahnya jauh misalnya, atau misalnya ada yang memberikan ide nih dari materi yang saya bawakan tadi, kira-kira menurut para peserta hari ini yang paling menarik apa? Nah, jadi kan mereka ada komunikasi seperti itu, kita ciptakan juga ya. Lalu yang kelima apa nih? Yaitu mengatur intonasi dan volume suara. Ini penting banget deh. Coba kita perhatikan para dai-daiyah yang yang sudah cukup punya nama juga ya. Bagaimana cara mereka menyampaikan dakwah mereka. Ya, jadi suara mereka, intonasi mereka ya seperti yang saat ini cukup banyak digemari juga seperti Ustadz Abdul Somad kan. Kemudian siapa lagi? Nah, kalau saya tuh suka banget juga tuh dengar Uma Oki Stena Dewi ya. Kalau dia membawakan materi dakwah itu kelihatan kalau dia tuh banyak baca buku kan. Lalu beliau tuh menyampaikan seperti bercerita. Nah, itu juga saya suka. Tapi kan setiap orang beda-beda ya. Nah, para pendakwah-pendakwah kita juga banyak yang Masya Allah ya, bagus-bagus juga. Dan Ustadz Sam juga ya. Banyak yang bisa kita beri, ambil contohnya. Ambil contoh dari para pendakwah kita. Dan atur intonasi kita, jangan lembut terus. Ya kan, jangan bergetar terus nanti yang hadir juga marah lari gitu. Tapi bagaimana nih gitu kan. Naik turunnya gitu. Dan dilihat nih ya, ini peserta kita ngantuk nggak ya? Apalagi pada saat offline gitu ya. Ngantuk nggak nih gitu. Nah, mulailah kita ciptakan misalnya sedikit humor, sedikit lelucon, sedikit yang pasti itu yang semangat. Dan kita bisa mengatur nada dan volume kita. Ya, baik. Yang keenam apa? Manajemen waktu ya. Nah, dalam manajemen waktu ini kita juga harus sangat-sangat membatasi berapa menit pada saat pembukaan, berapa menit pada saat pembahasan isi, dan berapa menit pada saat penutupan. Saya pernah hadir di sebuah tablik akbar ya. Waktu itu saya menyaksikan, di mana narasumbernya itu pembukaannya terlalu lama gitu loh. Sehingga isinya tuh dikit, karena ternyata panitia sudah ngingetin nih, waktunya udah mau habis. Karena terlalu banyak pembukaan, satu yang saya lihat. Kedua, terlalu banyak. Padahal kita pendakwah itu referensi hadis Al-Quran itu bagus. Tapi kalau terlalu panjang kita bacakan ayat-ayat itu nggak cocok juga gitu loh ya. Dimana pada saat kita mendakwah nih, misalnya kita lagi berdakwah kepada ibu-ibu itu paling suka banget loh kalau kita bawakan materi-materi yang cocok banget dengan kehidupan saat ini ya kan. Bagaimana misalnya jadi istri yang soleha misalnya kan. Kemudian apalagi kalau berbicara mengenai figurnya suami ya, suami idaman, seneng banget tuh ibu-ibu biasanya begitu kan ya. Nah, tapi narasumbernya terlalu banyak pembukaan, isinya dikit. Nah, itu nanti bikin kecewa. Doa juga jangan panjang-panjang gitu, singkat, padat, jelas aja. Kalau ada hadis, ada ayat juga. Nah, itu juga kita harus pertimbangkan panjang pendeknya yang harus kita bawakan, itu penting sekali ya. Baik. Kemudian apalagi? Yang ketujuh, jangan minta maaf. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin nih di materi tadi ada yang terlewatkan. Lalu kita, mohon maaf ya. Nah, padahal kan itu sebenarnya bisa ditutupin. Lewat aja gitu. Nah, kecuali kalau kita mengucapkan ayat salah. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, kita terlewatkan gitu. Mohon maafnya berlebihan. Nah, itu juga jangan ya. Misalnya materinya terlewat atau apa gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang urgent banget, tapi kita mengemasnya dengan cara yang cantik gitu loh. Jangan cara yang cantik, tadi ada ini ya, mohon maaf ya. Jadi langsung begitu loh. Jadi jangan seperti kita, aduh mohon maaf banget ya tadi. Jangan juga kita seperti itu ya. Lalu percaya diri. Nah, ini paling penting nih ya. Salah semuanya ya. Paling penting tuh percaya diri loh. Jadi, tapi gimana sih caranya Bunda mungkin supaya percaya diri? Ini tips dari saya ya. Kalau kita, saya juga sama. Ketika
mau membawakan sebuah materi acara, membuka acara, jadi host gitu ya, main jadi MC atau jadi narasumber. Kalau kita mau percaya diri, satu dulu kuncinya apa? Menguasai materi, itu penting banget. Jujur menguasai materi penting-penting banget. Kalau misalnya nih, kita membawakan sebuah acara atau kita membawakan materi gitu, nggak menguasai, ini biasanya saya belum bisa tidur gitu loh. Aduh ini gimana ya? Nah karena kunci utamanya adalah menguasai materi, itu paling penting banget, itu percaya diri. Lalu apa? Percaya diri kita, penampilan kita itu juga menunjang banget ya. Penampilan itu sangat menunjang, pakaian nggak harus yang mahal tapi yang cocok, yang pantas, itu yang terpenting, yang rapi itu yang terpenting. Kemudian juga dandanan kita ya, masa sih kita mau berbicara depan umum tapi wajah kita amburadul kayak bangun tidur gitu, nggak mungkin kan ya. Kita harus rapi, kita harus cakep, ganteng, Masya Allah. Jadi dilihatnya juga enak gitu kan. Dan yang pertama lagi apa? Suara kita fits gitu kan. Jangan sampai nih kita lagi seret, lagi batuk, lagi apa gitu. Nah itu dijaga banget nih. Kalau kita udah jelas nih, aduh besok saya bawa acara, aduh besok saya bawa materi ini, saya dakwah di sini. Nah kita juga harus cukupkan waktu istirahat ya. Jangan sampai nanti sakit, karena itu kan pengaruh. Masa kita nanti dakwah tiba-tiba gitu, kan rasanya gimana gitu kan? Atau kita ngantuk gitu kan? Atau suara kita karena kebanyakan kehilangan suara, kurang minum segala macam, suaranya nggak ada. Nah, itu juga mengurangi rasa percaya diri kita dalam kita membawakan sebuah materi ya. Dan kesembilan apa? Mengatasi kegugupan. Waduh, nih gugup gimana ya? Nah, ini wajar sebagai manusiawi, apalagi mungkin kita jam terbangnya belum terlalu banyak, tapi nggak apa-apa ya. Kita harus banyak-banyak jam terbang supaya kegugupan itu semakin tidak ada gitu loh. Dan tidak ada orang yang langsung jago, itu nggak ada. Semuanya pasti dari awalnya sama seperti bayi lah ya, merangkak dulu, berjalan dulu, baru berlari. Nah sama juga sebagai seorang pendakwah yang menguasai public speaking, dia bawah dulu. Nah mungkin bisa jadi seorang pendakwah itu dia membawakan acara di belum banyak dulu, berapa orang dulu, atau latihan dulu gitu kan sebelum dia berbicara ya, baru nanti tingkatnya berapa orang. Percayalah, jam terbang itu akan banyak mengasah gitu. Dan ingatlah, jangan pernah takut salah. Kalau kita nggak pernah salah, berarti kita tuh nggak pernah nyoba gitu loh. Tapi kita tuh harus banyak ada menemukan kesalahan. Nah setelah ada kesalahan itu, kita baru bisa menemukan, oh ya tadi salahnya di mana ya. Nah, di situ baru kita bisa perbaiki. Itu pengalaman yang sudah sering saya dapatkan ya. Kemudian, penutup yang baik. Nah, ayo kita mengakhiri presentasi kita dengan baik, berikan tanda atau sinyal bahwa segera nih materi ini akan berakhir ya. Lalu jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa juga kita ada doa kan. Ingat jangan kepanjangan ya. Kalau tadi ada pantun, ya tutup dengan pantun. Baik. Nah, selanjutnya adalah materi kita public speaking tuh harus menarik ya. Ini semua dai-dai ya. Ceritanya inspiratif. Kalau ceritanya inspiratif kan, apalagi dari tema tuh ya. Tema tuh biasanya, wah temanya ini, wah orang suka ya. Jadi kita mencari topik-topik yang menarik supaya itu banyak yang mau mendengar, banyak yang juga mau datang gitu loh. Lalu bisa juga tuh materi kita sehari-hari. Nah, apalagi di kalangan ibu-ibu nih, para dai ini nanti kalau memilih materi itu juga bisa nih minta ke panitia. Kira-kira apa ya yang mau dibawakan? Nah, konsultasi juga ke panitia ya. Apa sih materinya? Jadi bagus juga kita meminta ke panitia itu materi apa yang mau dibawakan. Kira-kira apa saja mau dibahas. Nah, itu bagus banget gitu. Kemarin saya ngeliat tuh pengajiannya di Rawa Mekar di BSD. Kebetulan teman saya yang jadi ketuanya. Dia pesenin tuh kepada Ustadz Adnan ya, Hasim Adnan. Dia bilang, lu ibu-ibu pengen banget materinya. Kenapa? Tentang bagaimana bapak-bapak gitu ya bisa menghargai para istri. Wah itu seneng banget tuh ibunya kemarin. Ibu-ibunya sengaja ngajak bapak-bapaknya juga gitu loh. Jadi yang lucunya kemarin mendakwai bapak-bapak gitu ya, tapi akhirnya Ustadz juga karena melihat banyak bapak-bapak juga seimbang mendakwai juga ibu-ibu. Jadi ini sebenarnya bagus juga materi-materi topik keseharian ya. Lalu topik tongkrongan. Nah, topik tongkrongan ini juga bagus juga kalau misalnya kita angkat ya, yang tentunya yang interaktif ya. Tongkrongan itu banyak juga sekarang ini kasus, misalnya nih kemarin juga ada silaturahmi. Sekarang kan banyak sekali reunian, tapi reunian itu ngundang tausiah ya, ngundang ustazah. Nah, di sana dipesenin tuh nanti
bicara tentang manfaat silaturahmi ya, dan juga bicara mengenai gibah. Jangan sampai silaturahmi ada gibahnya. Nah, biasanya kan ibu-ibu tuh suka seperti itu. Jadi kalau ada materi-materi kayak gitu, dia seneng gitu loh. Apalagi nanti dipesenin materi tentang hutang ya. Karena dalam arisan ada yang nggak bayar hutang, ada yang belum bayar. Nah, itu dia. Ya, oke. Lalu sains dan sosial. Nah, ini juga penting banget ya, apalagi kalau dalam berhubungan dengan para pesertanya, para akademisi, pasti berhubungan dengan sains dan sosial. Kalau di dunia pendidikan itu, saya paling suka juga tuh dengan dosen saya itu, Prof. Darwis ya. Kemarin juga ketika beliau saya pinta untuk mengisi di Serambi Islami, beliau membawakan materinya itu bagus banget, yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tuh Masya Allah, itu saya suka banget kalau beliau membawakan materi itu. Nanti para dai-daya bisa membuka YouTube ya di Wisata Hati TVRI, di situ ada tuh Prof. Darwis mengungkapkan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan secara detail. Itu Masya Allah ya. Next. Ya admin, next lagi ya. Yang pasti kita harus pinter-pinter ya membawakan materi dalam materi seminar kita. Nah, yang pasti juga dalam kegiatan public speaking ini pasti kita akan bertemu dengan 4 metode ya. 4 metode ini dengan secara spontan. Kemudian spontan itu biasanya sih tanpa persiapan sama sekali. Nah, bisa jadi nih para dai-dai ketika turun di lapangan, ternyata narsumnya telat atau narsumnya sakit. Karena panitia tahu di sini ada yang bisa menggantikan, tiba-tiba dia menggantikan, itu namanya spontan ya. Nah, atau bisa juga pada saat spontan ketika ada teman yang bertanya langsung pada saat kita ketemu dalam suasana silaturahmi ya, dia bertanya. Nah, itu juga namanya dakwah secara spontan sih, jadi tidak secara umum gitu ya. Kemudian menggunakan teks. Nah, ini menggunakan teks itu kenapa? Supaya kita menghindari kekeliruan. Itu yang terpenting ya. Tapi bukan berarti ngebaca ya. Tapi sesekali melihat nih panduannya apa gitu. Lalu mengingat kata per kata. Ini juga penting ya. Karena ini memudahkan kita untuk penguatan dalam ingatan materi kita. Lalu yang keempat apa? Mengingat kata kunci. Nah, kata-kata kunci ini ya biasanya ada di outline. Jadi kalau kita berbicara sama ketika bawa acara materi biasanya ada outline-nya. Nah, sekarang ini kan kita gampang juga kan bisa menggunakan handphone kita ya. Di sini sudah ada tuh. Nanti saya bawakan ini outline-nya ini seperti itu ya. Baik. Nah, beberapa teknik untuk melakukan public speaking ini. Nah, yang tadi sudah saya katakan bahwa kita bagaimana mengatasi grogi kita ketika kita di depan umum ya, otomatis kita harus persiapan, ekspresi wajah gitu. Jangan kelihatan banget kalau kita grogi, dari wajah, dari senyum gitu ya. Lalu apa? Teknik vokal kita juga, bagaimana cara kita bisa mengaturnya, menyiapkan materi yang baik, penting banget ya. Lalu persiapan sebelum kita melakukan materi kita. Dan yang terpenting lagi, cara kita menyampaikan, itu paling penting banget. Bagaimana komunikatif dalam kita menyampaikan. Dan jangan lupa pada saat kita menutup materi kita dengan cara yang semangat. Dan ada kata-kata kesimpulan yang bagaimana orang bisa mengingat. Kan sekarang ini banyak tuh kata-kata motivasi, kata-kata magic word yang bisa kita berikan pada saat di kata penutup itu. Itu juga bagus banget. Seperti yang suka dibawakan juga oleh Ustadz Hilman ya. Itu juga bagus. Dia banyak banget kata-kata mutiara yang suka dia berikan di media sosialnya. Ya, baik. Lanjut admin. Baik, nah di sini juga ada Devito ya, dari pendapat mengungkapkan berapa manfaat public speaking ya. Manfaat dari public speaking itu diantaranya bisa memperbaiki seni kita berbicara ya, lalu juga memperbaiki kemampuan diri kita. Nah, kalau kita sudah menguasai cara berbicara yang baik, tentunya juga bisa memperbaiki hubungan akademik dan karir kita juga, itu pasti. Lalu sedangkan 5 manfaat public speaking ini menurut Waylife itu mampu mengurangi ketidaktahuan kita, itu udah pasti, dan mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan dan permasalahan, serta mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Masya Allah ya. Lanjut ya, baik, bisa diklik sedikit nih contoh ya. Klik filmnya coba admin, minta bantu, bisa, tapi nggak usah sampai selesai, bisa nggak tuh? Baik. Kalau nggak bisa diklik di situ nggak apa-apa. Baik, para dai-dai, kebetulan saya juga cukup rutin juga tuh kadang-kadang nge-share ya materi-materi yang ada di TV RI seperti Serambi, Jelang Iftar, kemudian juga di UMKM. Kadang-kadang saya juga ambil cuplikan-cuplikan itu, saya suka share tuh di TikTok saya Mugi Zainal. Nanti bisa jadi dai-dai bisa juga nonton di sana ya. Next.
Lanjut ke halaman berikutnya. Baik, kita sekarang lanjut ke kompetensi ya. Nah, secara etimologi, kompetensi ini berasal dari bahasa Inggris, itu kompetensi. Kemampuan. Nah, kita akan melihat apa saja sih pendapat para ahli tentang kompetensi ini. Nah, kalau dari Nur Hidayat itu menitik beratkan kompetensi ini pada apa yang dikerjakan ya, bukan pada apa yang seharusnya diikuti. Dalam arti kata, menggambarkan sebuah kemampuan seseorang untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilannya, serta mampu juga secara profesional ya, memperdalam apa yang harus ia sampaikan, apa yang harus dia geluti. Ya, lanjut. Amin, baik kita lanjutkan kembali kajian kita di Surah Waktu bisa dibuka ya. dan kegiatan muamalah. Baik, kalau nggak bisa dibuka nggak apa-apa. Amin, baik kita lanjutkan kembali kajian kita di Surah Kita perhatikan kosnya. dan kegiatan muamalah. Itu Mas Hafiz kosnya ya. Hafiz juga kalau membawain acara. Bisnis dan usaha Ya. boleh dikatakan usahanya ya alhamdulillah ya, kita bisa lihat secara langsung jadi tentunya menurut saya sukses. Amin. Ya Nah, amin. kiat-kiat untuk menuju sukses itu apa yang bisa diberikan kepada pemirsa dan juga kita semua? Ya, makasih Mas Hafiz. Ya, dalam hal ini sama-sama belajar ya, bunda-bunda dan juga pemirsa sama. Saya juga setiap waktu dimanapun berada, bagi saya itu ruang saya untuk belajar. Dan hari ini sebenarnya belajar saya juga nih, kan dapat tugas jadi pemateri. Jadi ya udah aku belajar nih gitu loh. Tadi malam buka-buka buku apa aja sih yang berkenaan dengan tema ini, itu juga namanya belajar. Jadi setiap kaki melangkah kemanapun, itu namanya belajar. Itu kan Allah suka, Allah cinta. Karena siapa yang paling disukai ya, itu dia. Manusia yang memang mau belajar ya, itu yang paling penting. Baik, kiat sukses di sini bukan berarti dalam arti kata saya udah hebat, saya udah sukses, enggak. Tapi dalam hal ini kita sharing sama-sama. Yang pasti niatkan bener bahwa kita bisa itu karena Allah. Itu yang paling penting ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu niatkan karena Allah. Dan kita tahu bahwa CCTV yang maha dasar itu Allah. Apapun yang kita lakukan itu, kalau baik itu akan balik ke kita juga baik, kalau enggak juga enggak akan sebaliknya. Itu yang selalu kita tanamkan dalam hidup kita ya. Kemudian setelah kita punya niat baik, lalu impian yang harus kita gali. Saya bisnis ini mau apa? Banyak orang yang kadang-kadang mulai bisnis itu bingung. Saya bisnis kenapa? Apakah karena ikut-ikutan tren kayak gitu? Ya, tapi kalau kita punya impian yang kuat, kita catat impian itu. Karena 3% manusia di muka bumi ini yang sukses itu karena mereka mencatat impiannya. Jadi bukan hanya sekedar bisnis sana, bisnis ini tanpa planning yang tepat. Itu juga kurang baik. Jadi impian yang harus kita gali. Bahwa planning yang tepat. Tahun ini, berapa bulan ini, apa yang harus saya capai. Itu ada target yang harus kita tulis dengan tepat. Itu harus kita catat. Jadi kita tahu gitu loh. Dan di awal juga nih Bunda dan juga pemirsa ya, kalau memang kita belum berpengalaman dalam bisnis, jangan coba-coba, saya resign kerja, mau bisnis. Jangan coba-coba. Coba lakukan dengan paruh waktu dulu. Ya karena banyak banget orang bangkrut, udah ninggalin kerja, bisnis nggak jalan, akhirnya pengangguran. Nah ini, jadi karena dalam dunia bisnis itu kita harus sadar dengan namanya kodrat dalam bisnis. Tidak ada bisnis itu simsalabim langsung jadi. Semua berproses. Ya kalau misalnya masih dibilang setahun 2 tahun, itu mah belum apa-apa. Belum ada untung, belum apa-apa. Makanya jangan jor-joran dulu sampai miliar-miliaran gitu modal, jangan dulu. Latih hal yang sekecil-kecilnya. Kalau bunda-bunda misalnya bisa jual kue, apa yang kecil-kecil, silakan gitu. Jadi jangan langsung buat restoran besar gitu ya. Nah ini, jadi dilatih hal yang seperti itu. Nah kemudian setelah itu belajar, berilmu. Jadi kalau kita mau sukses di suatu tempat, belajar. Kita bertanya kepada orang yang tepat. Misalnya nih, dia sukses di bidang kuliner. Tanya dengan mereka yang sukses di kuliner. Jangan nanya dengan pesepak bola, nggak nyambung, jaka sembuh nggak nyambung gitu loh ya. Nah sudah itu miliki lingkungan yang positif ya, teman-teman nih lingkungan itu harus utama. Jangan kita misalnya
kita udah semangat, gaul nih sama ibu-ibu yang cuma bisa shopping melulu gitu kan. Ya kan ngabisin duit suami melulu. Nah, keikut-ikut ntar kayak gitu. Itu yang paling penting juga ya, berilmu. Jadi kita belajar, ikut trainingnya juga. Jadi ada training apa? Ya investasilah dulu training itu karena kita harus belajar juga. Dan yang pasti lagi apa? Bekerja keras ya. Kerja keras sungguh-sungguh. Lalu apa? Jangan mudah menyerah. Itu yang terpenting, doa. Dan ketika udah sukses, jangan lupa untuk sedekah. Masya Allah. Gila. Ibu, langsung nanti. Amin. Berarti Masya Allah banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapat dari kiat-kiat Bunda Mugi ya. Untuk Ya. bisa menjadi Amin. orang sukses. Ya, lanjut. Ibu. Ya. Biasa sama kayak saya nggak mau aja juga workshop. Saya yang walk, ini yang shop. Ya, ini saya yang shop. Kita akan kasih kesempatan buat video yang udah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next, admin. Ya, baik ya. Itu tadi salah satu ya contoh pada saat membawakan materi ya. Jadi materi yang pesanan-pesanan dari para jamaah sebenarnya yang pengen juga bagaimana sih cara memulai bisnisnya. Itu juga sebenarnya kita juga harus pengen tahu juga ya apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh para audiens kita. Ya baik. Nah kompetensi ini sendiri ya artinya kecakapan ataupun kemampuan. Next. Nah, sementara dai itu semua juga udah paham pasti ya. Dai-dai saat ini tuh banyak juga yang menjadi inspirator kita semua ya. Inspiratif sekali ya. Saya suka juga tuh denger apa tausiahnya Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat ya, Dahsyat ya, kemudian juga dari Uma Oki ya. Yang pasti dai atau balik ini sangat saat ini cukup penting ya ada di masyarakat kita ya. Yang artinya bahwa orang-orang menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat yang penerima dakwah. Jadi berasal dari kata balihuhu balik ya. Dan secara umum dai ini adalah setiap muslim dan muslimah yang berdakwah yang berkewajiban melekat dan tidak terpisah dari misinya sebagai pendakwah untuk menyampaikan ajaran kebaikan. Nah, itu yang terpenting. Dan dai ini juga adalah yang pasti yang tadi sudah saya ungkap dari awal, tentunya mereka-mereka yang memiliki ilmu, jangan sampai yang tidak berilmu gitu, jangan sampai nanti apa yang diomongin itu jadi viral, jadi panduan, jadi contoh gitu. Itu kalau bisa ya kita memang menjaga banget itu ya. Dan sudah jelas bahwa dalam surat At-Taubah 71 ya, di mana Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minatu ba'duluhum awliya'u badla ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yu'ti'unna laha wa rasulullah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim, yang artinya dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ya, lanjut admin. Baik, jadi pengertian dai saya juga yakin dari peserta sekalian juga udah paham bahwa dai ini dai-daiyah ya, orang-orang yang bisa melaksanakan baik lisan maupun tulisan ya. Dan insya Allah juga apa yang kita sampaikan juga, yuk sama-sama juga kita senadakan dengan apa yang kita actionkan di lapangan ya. Baik, next lanjut. Ya. PowerPoint-nya di slide slow atau tidak? Baik, dari Amin coba ya. Baik, nah pengetahuan bagi ada pendapat juga dari M. Ghazali bahwa
dua syarat nih yang perlu dimiliki oleh seorang dai ya, yaitu bagaimana pengetahuannya tentang Islam, itu betul banget ya. Jadi jangan sampai hanya karena viral-viral saja ya, lalu juga memiliki jiwa kebenaran. Jadi bagaimana seorang pendakwah juga, dia juga bisa berdakwah dengan cara yang baik gitu, meneraskan apa yang dia ucap ya, dengan apa yang dia lakukan, actionkan ya. Baik, oh ya admin jangan lupa nanti ingatkan kalau misalnya waktunya udah mau ini ya, takutnya nanti ini lewat gitu. Baik, kita lanjut lagi. Next. Baik, sekarang kita berbicara mengenai dakwah. Dakwah itu apa sih? Dakwah ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab ya, da'uyatu dawatan. Jadi isim dari masdar artinya ajakan, seruan ya. Dan pengertian dakwah sendiri dalam istilah dikatakan oleh Buya Hamka bahwa istilah itu dakwah dalam kata kategori yang ketiga dalam buku yang sama itu ajakan, seruan kepada manusia untuk berbuat kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang patut, pantas, sopan, dan melarang manusia berbuat yang mungkar, yaitu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tadi ya, mudah-mudahan apa yang kita dakwahkan juga kita senadakan dengan apa yang kita actionkan. Masya Allah. Ya lanjut. Ya admin. Nah banyaknya pendapat dari para ahli kita ya mengenai dakwah itu sendiri ya. Jadi kalau dari Ahmad Pratikno itu dakwah itu mesti menghadapi dua tantangan zaman nih. Jadi dakwah di zaman sekarang dengan dulu kan berbeda. Tapi sebenarnya kita bersyukur kalau di dakwah di zaman Rasulullah pasti lebih keras ya, di mana dulu berdarah-darah, bahkan nyawa pun dipertaruhkan gitu oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah saat ini dakwah di zaman era modern tentunya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman ya. Itu juga yang itulah dinamakan dengan dakwah yang dinamis ya. Lanjut. Baik. Nah, bagaimana sisi hukum dakwah dalam Al-Quran? Pasti sama-sama udah paham lah. Saya nggak bisa memberikan secara detail karena saya yakin banget di sini juga udah ngerti bahwa dakwah itu wajib bagi kita, bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah memiliki akal dan pengetahuan, wajib kita untuk berdakwah ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada bajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Ya lanjut ya. Jadi dari ayat itu sudah jelas bahwa wajiblah bagi kita untuk menyampaikan, menyerukan kepada kebaikan. Dan tujuan dari dakwah itu sendiri udah jelas bahwa kita pengen menyampaikan sebuah kebaikan. Dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa dakwah tersebut target, kegiatannya jelas, yang bersistem tentunya ya. Sistem berdasarkan ada maksudnya juga, ada sasarannya juga ya. Lanjut Pak. Ya, komponen-komponen dakwah udah pasti ya. Ada materi dakwahnya, yaitu dai-daiyah ya, kemudian ada materi yang kita sampaikan itu apa, lalu ada pendakwahnya dan ada yang didakwahi, dalam hal ini jamaah kita, dan ada media dakwah. Media dakwah itu banyak saat ini ya, dari media sosial juga ya, kemudian tulisan itu juga ada ya, baik juga itu melalui kajian-kajian secara offline ya. Lanjut. Nah, public speaking terhadap kompetensi dai ini penting banget ya. Bagaimana saya juga berdoa ya, support juga untuk semua yang hadir pada saat ini ya. Bukan berarti ini saya bawain acara, saya membawakan materi ini udah ini Bunda Mugi terbaik, enggak juga. Kita semua sama-sama belajar ya, saling kita mensupport, saling berbagi ilmu, itu yang paling penting banget ya. Jadi sebagai seorang dai-daiyah ya, kemampuan skill kita untuk berbicara di muka umum itu ayo sama-sama kita latih ya. Kita latih mulai dari komunitas yang terkecil dulu, mulai dari keluarga dulu, dari teman-teman kita dulu gitu, baru nanti bisa kita ke taklim, lalu nanti kita ke media sosial juga, lalu kita ke lebih besar lagi. Dan itu mulai dari hal yang terkecil. Dan tadi pesan saya juga, jangan pernah takut salah gitu loh ya. Orang nggak pernah salah tuh berarti nggak pernah nyoba. Tapi banyaklah melakukan kesalahan tapi bisa mengoreksi kesalahan itu, lalu apa yang akan kita lakukan dari kesalahan itu, jadi kita bisa memperbaiki. Dan itulah letak di mana kita akan semakin baik untuk menjadi seorang pembicara ya. Dan tentunya teknik-teknik ini semua perlu kita pelajari. Dan hari ini sama-sama kita belajar ya. Baik, lanjut. Ya,
Dan tugas dai juga yang paling penting, ingat ya, perkembangan zaman. Jangan sampai bahasa kita sekarang tuh banyak bahasa gaul ya dari anak-anak gitu ya. Mulai kita ubahlah bahasa gaul-gaul mereka bagaimana. Ada nggak tuh yang bisa ngasih contoh nih? Bahasa gaul yang sering banget didengar dari anak-anak di rumah apa aja tuh? Ada? Bisa di kepo. Apalagi? Kepo. Itu masih mending, tapi kadang-kadang ada bahasa anak uzubillah, jangan sampai disebut tuh. Sering banget tuh. Terus bahasa binatang kadang sering banget Bener dipanggilkan. banget. Bener banget itu ya. Banyak banget ya bahasa-bahasa kayak gitu ya. Maaf kata ada jir gitu kan. Aduh. Sering nggak kita dengar anak-anak kita berbicara seperti itu? Nah, mulailah. Sering ya, Pak? Iya. Sering banget, bahkan kadang anak-anak sekolah juga siswa suka kayak gitu. Anjrit, Bun, anjrit. Nah, bagaimana kalau kita mulai ajari bahasa Masya Allah gitu kan, Tabarakallah gitu ya, atau misalnya kita mulai ajarkan jazakillah, atau bahasa-bahasa yang keseharian yang mereka ini ya, yang mulai mereka akrab. Tapi kadang-kadang ya, maaf nih, kalau masuk ke anak-anak gitu, kadang-kadang lebih dia terima juga dengan lingkungannya ya. Jadi bagus juga tuh kalau ada anak-anak pesantren dan segala macam, mereka dimasukkan ke sana, jadi mereka juga bergaul gitu. Karena teman itu juga kadang-kadang dominan juga ya, yang harus bisa menguasai anak-anak kita ya, itu juga paling penting sekali ya. Baik, jadi dakwah kita juga nih ke anak-anak, jangan gini nanti, pacaran haram, waduh. Kalau kita udah menggunakan kata-kata yang memfonis kayak gitu, biasanya anak-anak kabur gitu loh. Ya, nih orang tuanya dulu malah jadi pemain, tapi cara dia menerapkan ke anak-anaknya dakwahnya beda gitu. Kadang-kadang yang paling berat itu apa? Itu pada keluarga sendiri loh, gitu ya. Kalau dakwah keluaran kan lebih gampang, benar nggak tuh? Ya, dakwah ke anak sendiri itu kadang-kadang lebih sulit juga ya. Jadi harus benar-benar cara gaul ke mereka, nyampeinnya gitu kan, cara merangkulnya. Nah itu penting juga. Nanti dah di ilmu parenting itu akan nanti suatu saat ya kita ada parenting juga ya. Next. Lanjut kita. Baik. Yang pasti apa nih? Oh ini nggak kebaca nih. Dakwah itu memang sangat bergantung ya kepada seorang dai. Karena seorang dai itu harus mempelajari dan menguasai public speaking itu. Kenapa? Karena dengan seperti itu dia akan bisa melakukan komunikatif, bisa menyampaikan materi dengan baik ya. Dan para jamaah juga itu juga menerimanya juga dengan baik. Ya next. Lanjut kita. Ya, yang pasti juga ya, seorang public speaking yang sukses, yang bisa melakukan kompetensi dalam melakukan dakwah, pasti dia punya niat yang ikhlas, ya, niat yang ikhlas, kemudian juga melakukan kegiatan dakwahnya juga memiliki kompetensi lah, kompetensi kemampuan dengan persiapan yang baik, ya, lalu menguasai juga teknik public speaking yang juga baik sehingga nggak bosan. Ya, baik, dan mampu mengatasi masalah-masalah serta melakukan latihan, itu yang penting ya, dan juga jangan lupa semakin banyak jam terbang. Ya lanjut, waktu udah tinggal 20 menit, ya lanjut, ini admin, baik, nah ini salah satu contoh juga yang saya suka nih, tapi nanti bisa dibuka ya, nanti ada tuh di tempat, banyak banget sih TikToknya Uma Okistina Dewi ya. Next, itu contoh-contoh beberapa para dai-dai yang juga suka saya tonton. Nah juga Ustadz Abdul Somad saya suka. Dia kadang-kadang kalau semangat gitu, ya, kadang menggeletar gitu ya, dan bahasa-bahasanya juga berisi. Kompetensinya sebagai seorang dai itu menurut saya Masya Allah ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, nanti bisa kita buka. Baik, yang pasti public speaking ini harus mampu memberikan kontribusi terhadap kompetensi ADAI ya, karena kita semua saat ini kan berada dalam komunitas ADAI. Mudah-mudahan di ADAI ini kita bisa selalu mendawakan semua hal dengan cara yang baik, dengan cara yang sejuk, itu pasti juga ya, karena tujuannya adalah kita mengajak umat dalam kebaikan. Next. Dan yakinlah apapun kata yang kita ucapkan itu juga pasti ada narasumbernya dari hadis dan Al-Quran. Jadi apapun yang kita perkatakan itu ada yang dipertanggungjawabkan. Baik, next. Lanjut kita admin. Jadi dalam berbicara, dalam kita menyampaikan materi ya, kita pasti butuh ya namanya referensi-referensi ya, dai-dai itu juga penting banget, karena referensi-referensi yang kita sebutkan itu akan sangat mendukung pada saat kita membawakan materi, karena sangat penting sekali. Ya lanjut admin. Next berikutnya. Dan yang pasti juga dalam pada saat kita membawakan materi ya, yang materi yang kita
bawakan ya para dai dan daiyah ya, bagaimana cara kita mengatur. Oh ini di akhirnya tadi nggak ada ya, terakhir ya. Baik, yang pasti tuh pada saat kita penutupan itu juga harus kita cari bahasa-bahasa yang mengena ya, magic word-nya. Lanjut, ini ya, nggak bisa jalan ya ininya ya. Di terakhirnya nggak bisa di-upload. Baik, nggak apa-apa. Yang pasti pesan saya kepada para dai-daiyah Indonesia semuanya, semangat terus untuk berdakwah, ya berdakwah semangat. Yang pasti ingatlah bahwa seorang pembicara yang terbaik itu adalah mereka yang selalu berniat mendakwahkan dengan baik, ya berniat karena Allah, ya kemudian semangat terus untuk belajar dan mau berubah, ya dan mau terus bertumbuh dan berkembang, serta menjadi pendengar yang baik, khusyuk pada saat kita pengen menerima semua materi. Dan yang terpenting juga adalah terus berlatih dan ingat jangan pernah menyerah. Ya, orang yang sukses adalah orang yang selalu banyak melakukan kesalahan dan dia mau merubah kesalahannya. Dan pembicara yang baik adalah karena jam terbang yang sudah terasah. Saya yakin para peserta juga pasti sudah banyak melakukan hal seperti ini, dan pasti juga di antara teman-teman semua di sini, saya yakin juga sudah menjadi pembicara-pembicara yang baik. Dan yang belum juga kita doakan semoga bisa menjadi pembicara-pembicara yang handal, dan kita bersama ADAI selalu bisa mendawakan kebaikan dengan cara yang baik. Demikian materi yang saya bawakan hari ini. Saya kembalikan kepada MC kita. Kembali MC kita. Alhamdulillah, kita berikan plus dulu kepada Ustazah Mugi atas penyampaiannya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali penyampaian materi yang disampaikan oleh beliau. Sangat panjang, sangat berisi, dan Masya Allah nanti kita semua pasti akan mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Oke, tadi yang kata-kata closing statement yang bisa kita ambil atau ingat dari beliau adalah semangat dalam berdakwah dengan semangat. Nah, Masya Allah, luar biasa. Oke, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi terkait materi yang disampaikan tadi. Ini saya berikan waktu sampai jam 14.30 karena nanti akan dilanjutkan ujian tes lesan dan juga tes tertulis ya. Setelah ini, oke, silakan bagi yang mau bertanya untuk mengangkat tangan. Oke, di sini yang pertama saya berikan waktu kepada Ustazah Fatmawati. Monggo, silakan Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah, saya Fatmawati dari Kabupaten Tangerang. Wah, nama saya. Amin. Nama saya Fatmawati, bukan pakai P, bukan pakai F, karena katanya takut samaan sama rumah sakit. Ya, silakan. Iya, beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Masya Allah, tabarakallah, itu ibarat katanya daging semua, penyampaiannya semangat sekali, dan memang isinya tuh nggak kaleng-kaleng. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu untuk membiasakan perlakuan baik ke anak-anak. Saya guru, Ustazah. Kebetulan di lingkungan saya itu memang anak-anaknya hanya ketemu pembelajaran itu di sekolah, karena memang di rumahnya rata-rata mereka orang tuanya tidak pernah menanyakan mereka belajar apa dan bagaimana. Dan lingkungannya itu sangat-sangat tidak mendukung sekali untuk berperilaku baik gitu ya. Kayak bahasa-bahasa yang tadi seperti bahasa kebun binatang masuk semua, meskipun seringkali saya memberikan sanksi juga. Terus terkadang memang gampang sekali pegang kepala gitu, kayak di jendelin, hai ini dengan kata-kata yang kurang baik gitu kan. Beberapa hal saya melakukan memakai sanksi. Kalau nanti ibu dengar lagi dengan kata-kata kamu ngomong seperti itu, nanti ibu kasih sanksi kamu seperti A, B, C, D. Ternyata mereka itu tidak kena gitu dengan seperti itu. Barangkali saja ada ada cara-cara yang memang mengena untuk anak-anak seperti itu. Yang kedua, keterkaitan dengan jam terbang. Mungkin kan jam terbang itu memulai beberapa tahapan ya. Untuk saya sendiri yang awam seperti ini,
untuk mendapatkan jam terbang tersebut memang karena saya tuh awal tuh terlalu nervous meskipun sudah materi sudah saya persiapkan, kadang udah kisi-kisinya sudah saya siapkan, tapi tetap aja deg-degannya itu masih ada gitu. Cara menghempaskan itunya seperti apa biar di depan jamaah atau di depan audiens itu kita tidak kelihatan sangat nervous meskipun karena saya berpikirnya bahwa di situ tuh banyak yang pinter, mungkin itu kali. Ada trik-trik khusus nggak dari Ustazah tentang public speaking itu sendiri? Saya melalui ikut pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri saya seperti diantaranya ikut ADAI, ikut sertifikasi DAI MUI, dan memang ikut pelatihan-pelatihan kayak pelatihan kadar mubalik dan lain sebagainya. Cuman mungkin ya itu tadi karena jam terbangnya belum banyak. Harapan saya bisa bergabung di sini tuh bisa ikut kayak semacam Salihah Adai ini mudah-mudahan menghempas sedikit demi sedikit kenervosan saya. Terima kasih. Iya. Nanti pakai HP mungkin bisa. Ya lanjut ya, tadi dari Ustazah Fatmawati Tangerang. Wah ini nggak jauh, saya di BSD nih Ustazah. Ya, baik. Nah, gimana sih cara kita? Ya itu juga sebenarnya membutuhkan teknik berbicara yang baik ya. Jadi berbicara yang baik itu kan tidak hanya di depan audiens, tapi sebenarnya dalam percakapan kita sehari-hari, komunikasi. Dan tadi yang sudah kita bahas dengan bagaimana nih siapa sih yang kita hadapi? Apakah itu anak-anak, orang tua? Kan apalagi kalau orang tua kan kita udah jelas bahwa mengatakan aja kita nggak boleh kan dosa ya. Orang tua juga kan balik ke dunia anak-anak, kadang dia gampang sensitif gitu kan. Jadi bahasa-bahasa yang kita juga sampaikan ke orang tua juga kan harus yang sopan, yang lembut gitu ya. Sama ketika almarhumah orang tua saya masih ada dulu, beliau sakit tuh terakhir ada di tangan saya ya. Itu juga sama gitu loh. Jadi saya tahu beliau kan sangat gampang tersinggung. Jadi saya benar-benar menjaga gitu loh kata-kata jangan sampai nih ibu saya terluka hatinya oleh dari bahasa yang saya sampaikan. Itu sangat saya jaga. Nah, kalau dengan anak-anak kita sama-sama, saya juga punya 3 anak ya, alhamdulillah lancar lah. Nah anak-anak ini jujur saya juga sama Bunda, dari kecil anak saya semuanya masuk sekolah Islam terpadu walaupun tidak di dunia pesantren ya, karena di BSD kan juga banyak sekolah-sekolah Islam terpadu ya. Tapi ketika dia SMA-nya saya berjuang banget bagaimana anak saya bisa masuk sekolah negeri yang unggulan, dan itu alhamdulillah tercapai. Nah ke anak-anak ini gitu ya, memang kita nggak boleh nyerah banget, jujur sebagai seorang ibu kita nggak boleh nyerah gitu ya, karena fondasi ibu itu yang paling dekat sama anak gitu loh. Jadi kita tuh bagaimana ya kita sama anak itu juga seperti teman, seperti sahabat gitu. Jangan sampai kita bikin anak kita udah takut sehingga anak kita kalau ketemu sama kayak kita tuh ketakutan gitu. Lebih bagus dia bicara sama temennya gitu. Jadi jangan kita memvanis, menjas anak kita dengan kata-kata yang na'udzubillah, jangan ya ini kamu bodoh atau apa. Itu bener-bener kalau bisa nih jangan pernah ada keluar dari mulutnya seorang ibu untuk berbicara yang seperti itu ke anak, karena pembicaraan itu adalah doa buat anak. Nah, sama kita manusiawi. Saya juga kadang anak saya waktu masih kecil tuh sholatnya susah gitu kan, dibanguninnya susah. Jadi kadang-kadang saya bilang ini, Karisma soleh gitu, sampai segitunya saya. Sholat ini subuh nak. Nanti kalau kamu sholat, jadi anak yang rajin, pinter. Jadi marah-marahnya saya tuh ada bahasa-bahasa motivasi sebenarnya ke mereka. Dan betul kadang-kadang suka ngambek kan, anak-anak kan begitu kan. Nah dari segi pergaulan jujur ya, kalau anak-anak itu terlalu banyak tidak ada waktu yang efektif untuk bertumbuh berkembang, apalagi dunia sekarang dengan gadget ya, itu benar-benar akan menjadi narkoba buat anak kita, karena gadget ini bahaya banget gitu loh. Nah ya saya alhamdulillah banget. Kadang-kadang malah saya agak sulit menghubungi anak saya karena jarang buka handphone gitu kalau nggak penting banget bagi mereka. Karena dari kecil anak-anak ini sudah terbiasa dengan yang namanya sekolah. Lalu habis sekolah saya suka masukkan mereka dulu ke dunia seni. Kenapa? Karena penyeimbang mereka juga. Olahraga, saya masukkan juga ke olahraga gitu kan. Dan dari kecil juga sudah ada banyak kesibukan sehingga mereka tidak pernah berpikir macam-macam gitu. Dan di dunia mereka bergaul ini adalah anak-anak yang tepat
tepat gitu loh. Nah, jadi mereka saling memberi hal-hal yang positif. Kalau kita terlalu banyak nih ngasih anak gadget karena maknya sibuk, lalu maknya kemana keluyuran, tahu-tahu anak bergaul sama siapa. Nah, itu tolong banget kita keep dan kita jaga dan nasihati anak kita dengan lembut ya. Kita berikan bahasa-bahasa yang bila perlu dipeluk anaknya. Kadang saya nangis loh kan, aduh jangan kayak gitu. Sedemikiannya gitu ya. Tapi insya Allah nanti ada buah hasilnya. Nah, untuk jam terbang tadi ya Bunda, untuk jam terbang tadi ya, kita nggak apa-apa Bunda, itu tadi yang saya katakan, banyak latihan, kita latihan di cermin gitu kan, kita berbicara gitu di cermin, latihan sambil membaca materi gitu ya, mulailah dari lingkungan yang kita bawa itu dari jumlah yang sedikit, lalu nanti meningkat, yang pasti jangan pernah takut untuk salah ya, terus untuk semangat mencoba ya, Masya Allah ya. Baik, tadi ada di itu ya, di chat ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Ustazah Mugi. Waktu masih 6 menit ya. Saya beri satu kesempatan saja bagi penanya, yaitu kepada Ustazah Nini. Ya. Silakan Ustazah Nini bisa disampaikan pertanyaannya ya. Maksimal 2 menit. Dari mana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah. Sahabat Saya saya. Didik. Pertanyaannya simpel sebenarnya terkait dengan public speaking ini kan pasti relate dengan audiens ya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi audiens yang kurang responsif, karena ketika kita sedang melakukan dakwah atau presentasi itu kan diperlukan tektokan ya istilahnya, atau ada komunikasi dua arah. Nah, trik dalam menghadapi audiens yang kurang responsif ini sehingga dakwah itu menjadi terjalin dengan cair. Jadi mungkin bagaimana trik ice breaking yang tepat sehingga dakwah itu dapat berjalan dengan baik dan juga misi yang ingin kita sampaikan itu dapat terdeliver dengan baik. Demikian Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bunda Nini kini teman sekelas ya? Iya Ustazah. Masya Allah, teman sekelas kita di PTIG ya, Masya Allah. Baik, Bunda Nini, untuk audiens yang kurang responsif ya, bagus banget tuh kalau di awal kita share ke hostnya atau MC-nya yang bisa menduplikasi, mengedifikasi pembicara ini. Jadi tugas host juga nih. Jadi pada saat pembicara itu tampil, ya kita minta hostnya itu mengedifikasi dengan baik narasumber ini. Karena kalau edifikasi yang disampaikan dengan baik, dipromosi dengan baik narasumber ini, 50% materi itu udah ditangkap. Udah istilahnya tuh audiens itu sudah bisa menghargai siapa pembicara kita. Karena nggak mungkin kan pembicara akan mengedifikasi diri sendiri, itu kan terkesan sombong banget, betul kan? Misalnya nggak mungkin narasumber, wah saya ini, saya pembisnis, saya ini, wah semua dia bicarakan oleh narasumber, itu tidak bagus gitu, karena itu terkesan sombong gitu kan. Jadi narasumber ini harus diedifikasi yang baik dulu oleh pembawa acaranya, oleh MC-nya. Nah, di situ letak mulai ada penghargaan dari audiensnya. Lalu, ketika kita membawakan materi, kita bisa lihat nih, ya, kita bisa lihat audiens kita ngantuk apa enggak. Nah, kita berikan pertanyaan gitu loh. Kita komunikatif ke mereka ya. Lalu kita juga pakai yang humoris. Ya, ibu-ibu yang cantik soleha, calon penghuni surga, Masya Allah. Nah, bahasa-bahasa kita dengan memuji mereka gitu ya. Yang mendengarkan tausiah hari ini, insya Allah saya doakan segera berangkat haji gitu kan. Biasanya plok, begitu nggak tuh? Biasa begitu kan ya? Atau nanti bisanya baik, nanti kalau saya bawakan materi ini ya, bagian bisa menjawab pertanyaan nanti yang saya tanyakan, nanti ada reward hadiahnya, plok gitu kan. Jadi ada beberapa memang cara yang harus kita sampaikan. Yang pasti tadi ya, intonasi suara kita, dan yang penting lagi apa? Cara kita menyampaikan komunikatif. Sebenarnya kalau kita bahasa kita itu juga harus tepat. Jangan misalnya kepada
ibu-ibu yang masyarakat umum misalnya, kita pakai bahasa yang terlalu tinggi gitu, kan jenuh mereka, karena beda bahasa yang disampaikan pada saat kita di kampus sama bahasa yang disampaikan pada saat kita di lapangan, di taklim, di semua, itu kita bisa menggunakan bahasa yang umum, yang memasyarakat, di mana bahasa-bahasa dunia di pendidikan mungkin nggak semua bisa mereka terima. Nah itu, jadi bahasa sehari-hari yang kita pancing kepada mereka, itu salah satu tipsnya. Yang penting itu tadi, nggak apa-apa ya, mungkin hari ini belum nerima, next kita coba lagi, insya Allah pasti bisa nanti. Itu ya Ustazah Unik itu nih ya, Masya Allah ya. Ya baik, demikian. Ya, bagaimana host kita? Oh ya, tadi ada yang bertanya tuh, izin Ustazah, dari Musi Banyu Asin ya. Saya Ustadz Halendra, bagaimana cara dakwah sukses di lokal nasional, internasional dengan public speaking yang bagus? Ya, saya jawab itu ya, masih ada waktu nggak nih? Mungkin saya beri waktu 1 menit saja, Ustaz. Baik, yang pasti, yang tadi udah saya kasih tips ya, mencoba terus, belajar, semangat belajar itu terpenting, dan niatkan karena Allah, semangat, mencoba, jangan pernah menyerah. Ya, udah banyak banget di medsos cara-cara public speaking yang bagus ya. Insya Allah nanti kita juga punya kelas tuh bagaimana public speaking dengan cara yang bagus, di mana bisa maju personalnya masing-masing. Itu nanti insya Allah kita akan ketemu di lain waktu ya. Demikian. Masya Allah. Terima kasih, kita beri aplaus dulu kepada Ustazah Mugi Zainal atas penyampaian materi dan juga jawaban-jawaban yang sangat-sangat luar biasa, penuh pengalaman dan juga penuh prestasi, Masya Allah. Alhamdulillah, kita semua peserta uji sertifikasi DAI dan pelatihan dakwah sejuk, kita sudah melewati beberapa sesi, mulai dari materi pertama, kedua, ketiga, hingga sesi keempat ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya ya ini adalah ujian tulis maupun